kembalikan posisi sebelumnya, sesudahnya. Kalau kita tidak mengerti ilmu-ilmunya, Pak, makanya ayat innalladzina ini ayat yang sangat disenangin oleh para sekuler dan liberal yang ada di Indonesia. Mereka yang berani berkata semua agama baik, semua agama benar. Jadi nggak perlu kita fanatik kepada satu agama. Ini bahaya, Pak. Bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, saya setuju. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejahatan. Betul apa betul? Tapi kalau berani bilang semua agama benar, nanti dulu, Bang. Semua agama benar, koma, bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Jangan kita terjebak pada kalimat toleransi dengan dalil nih. Makanya saya berani bilang, Pak, hancurnya kita nih Islam di Indonesia, Pak, itu bukan karena ulah agama-agama lain, Pak. Hancurnya Islam di Indonesia ini karena dua, Pak. Ini harus saya ngomong seperti ini. Supaya apa? Supaya kita umat Islam ini bangun dari tidur. Sudah terlalu lama kita ketiduran, Pak. Ya, sampai ada yang ngiler-ngiler bahkan tidurnya. Saking lamanya. Hancurnya Islam di Indonesia ini, Pak, bukan karena agama-agama lain, tapi karena pertama, fanatisme kita kepada organisasi. Ini yang bikin kita hancur, Pak. Kita merasa organisasi kita paling benar, sehingga semua organisasi Islam salah semua. Dengan dalih toleransi, mereka bersembunyi di balik baju yang bernama toleransi. Orang-orang sekular, orang-orang liberal, mereka berlindung di balik baju yang bernama toleransi. Padahal maaf, toleransi itu bukan baca Al-Quran di dalam gereja. Toleransi itu bukan sholawat badar di dalam gereja. Toleransi itu juga bukan soal bisa menghidupkan sholat berjamaah di dalam gereja. Itu bukan toleransi, tapi pelecehan, Pak. Betul? Kenapa? Karena menghidupkan ibadah di dalam ibadah orang lain. Ini pelecehan, bukan toleransi. Kalau memang baca Quran bisa kita sebut toleransi, baca sholawat badar kita iakan sebagai toleransi, menghidupkan sholat berjamaah di altar gereja juga kita bisa betulkan sebagai toleransi. Maka jangan salahkan agama-agama lain. Atas nama toleransi, mereka tidak menutup kemungkinan nantinya di malam Idul Fitri dan Idul Adha mereka akan masuk ke tempat ibadah orang Islam, masjid dan musola, lalu mereka menyanyikan lagu-lagu rohani mereka. Apa itu yang kita sebut toleransi, Pak? Enggak. Kita umat Islam nggak perlu kita ajarin soal toleransi. Nggak perlu kita umat Islam diajarin toleransi, Pak. Kita umat Islam dibicara di Indonesia sadar kalau bicara secara nasional, kita umat Islam ini mayoritas, Pak. Kita sadar kita tinggal di Indonesia. Berbagai macam agama tumbuh, Pak, dengan subur di tanah air tercinta kita ini. Betul? Makanya guru-guru kita sudah mengajarkan kita umat Islam wajib menghormati orang lain agama. Tapi kalau persoalan agama orang lain, nanti dulu, Pak. Al-Quran sudah mengatur kepada kita lakum dinukum. Toleransi itu bersifat sosial, Pak, bukan bersifat ibadah. Nih jangan sampai salah kaprah. Hancurnya kita nih karena fanatisme kita kepada organisasi kita. Kita merasa organisasi kita yang paling benar sehingga semua salah. Itu yang pertama. Padahal baginda Nabi menjadikan Islam ini di dunia rahmatan lil alamin. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita Islam ini bundar, tidak ada sudut. Tapi kenapa kita sekarang mengkotak-kotakan diri kita lewat yang bernama organisasi ini sendiri? Ya, hati-hati. Itu yang pertama. Yang menyebabkan Islam hancur, fanatisme organisasi. Fanatisme agama wajib. Tapi kalau fanatisme organisasi, nanti dulu, Pak. Nggak bisa. Saya nggak mau datang ke majelis masyarakat Banten. Emang kenapa?
yang ceramah Sauki bukan orang Kalimantan Barat. Maaf Pak, maaf, emang Nabi lahir di Mempawah. Iya, nggak boleh begitu, itu fanatisme Pak, salah. Biar keluar dari pantat ayam, kalau telur ambil. Biar keluar dari pantat gubernur, kalau kuning kabur. Jangan melihat siapa apa yang dikeluarin, lihat siapa yang ngeluarin. Ya, itu yang pertama tuh, fanatisme organisasi. Yang kedua, ini yang bikin masyarakat Islam hancur nih. Apa? Semakin banyaknya orang munafik yang ada di Islam itu sendiri. Tanyalah sama diri kita, Pak. Apakah kita sudah masuk golongan orang munafik itu sendiri, Pak? Kalau mau jadi silakan, lebih enak jadi kafir, Pak. Masuk neraka selesai urusan. Orang munafik itu, Pak, siksaannya 2 kali, Pak. Tanyalah sama diri kita, Pak. Kemana? Di mana posisi kita ketika agama Allah lagi dihina? Tanyalah sama hati kita, di mana posisi kita ketika baginda Nabi lagi dilecehkan? Dan tanyalah kepada diri kita, di mana posisi kita ketika ulama-ulama kita akhir-akhir ini sedang dicari-cari kesalahannya, Pak. Kita lupa bahwa baginda Nabi mengajarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita hakikatnya ini pemimpin, betul atau betul? Guru saya Ustaz Asep memimpin majelis taklim, Pak Eda memimpin di wilayah lingkungan, bapak-bapak memimpin keluarga, ibu memimpin buat anak keturunannya menjadi generasi soleh dan soleha. Semua kita ini pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dipimpinnya. Ayo, makanya saya ingin pesan terutama kepada masyarakat paguyuban masyarakat Banten ini, Pak, jangan jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Ingat, kita ini lahir dari Banten, Pak. Di mana langit dijunjung, disitulah tak bumi dipijak. Betul? Jangan lupa, guru-guru kita ini seorang aulia-aulia yang secara jujur Kalimantan, Banten itu satu guru. Satu guru, Pak. Bertemu di mana? Saya Salman Al-Madani. Tidak percaya? Ayo, nih dari saya nih, saya juga bertemu. Makanya kalau tadi bilang saya baru datang ke sini, masyarakat Banten di sini, ya Allah, jangan ya Pak ya, jangan Bang, jangan bilang saya baru hadir di sini, karena guru saya juga dari Banten, sangat keguruan saya. Saya Muhammad Syauki, ngaji dari orang tua saya Kiai Zainuddin MZ. Kiai Zainuddin MZ ngajinya dari Abu Yadimyati Cidahu. Abu Yadimyati ngajinya dari Syekh Asnawi Carimin. Syekh Asnawi ngajinya dari mana? Dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi dari mana? Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad dari mana? Syekh Salman Al-Madani. Terus sambung menyambung sampai ketemu di 4 mazhab fikih utama, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Saya menggunakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajinya ya dari Imam Malik, kalau enggak dari Imam Waqi. 2 generasi dari Imam Waqi sudah bertemu di generasi tabi'in dan tabi'in. Tabi'in dan tabi'in ya dari tabi'in. Tabi'in ya dari sahabat. Sahabat ya dari Nabi. Nabi ya dari Jibril. Jibril ya dari Israfil. Israfil ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sanad keguruan saya, insya Allah saya bisa pertanggungjawabkan. Ini secara singkat. Kalau mau benar-benar sampai subuh juga belum selesai ceritain sanad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, tuh, Al-Quran bisa dijadikan alat sebagai asas pluralisme. Lalu Al-Quran bisa dijadikan asas untuk menyerang ketokohan seseorang. Kita masih ingat kejadian, maaf, Pak Ahok di Jakarta, masih ingat? Ya. Al-Maidah ayat 51. Allah plesetkan mulut Pak Ahok saat itu mengeluarkan ayat Al-Maidah 51. Sehingga bahkan beberapa pejabat Kementerian Agama saat itu sampai repot-repot merevisi dari terjemahan Al-Quran itu sendiri. Saya nggak tahu kehebatan Pak Ahok ini luar biasa, Pak. Sampai Kementerian Agama mau merevisi terjemahan Al-Quran.
revisi sebelum kejadian Al-Maidah 51, revisinya tetap dilarang memilih pemimpin. Saya ngaji dalam tafsir Tabari kah, dalam Ibnu Katsir kah, dalam Jalalain kah, tetap Al-Maidah 51 itu tentang bercerita tentang larangan memilih pemimpin. Tapi silakan Bapak Ibu buka terjemahan saat ini, Pak. Sudah bukan pemimpin, Pak. Apa? Kawan seperjalanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba deh. Semua tafsir yang saya belajar dari guru saya, semuanya mengacu kepada jangan pilih pemimpin yang non muslim. Ini bicara saat itu Jakarta mayoritas Islam, jadi wajar orang Islam ingin dipimpin dengan orang Islam, betul? Tapi ketika kita umat Islam minoritas, ya kita pasrah dengan keadaan, Pak. Nggak bisa kita terus ngajuin pemimpin kita. Kenapa? Karena kita minoritas. Jadi kita muslim mayoritas, sayang kepada yang minoritas. Tapi ketika kita muslim minoritas, wajib bisa menjaga diri. Ini Pak, kita bukan soal toleransi, Pak. Kita kalau minoritas, Pak, kita nggak masalah. Mau dari agama apapun pemimpinnya, kita tetap taat kok sama pemimpin. Betul. Tapi ketika kita mayoritas, bicara di Jakarta saat itu mayoritas, wajar kami yang mayoritas Islam di sana pengen pemimpinnya umat Islam. Memang ada kesalahan soal itu. Kan bicara toleransi. Tuh, Al-Quran bisa dijadikan asas untuk menyerang ketokohan karena tidak menggunakan ilmu, atau menyampaikan ilmu cuma lewat terjemahan saja. Tuh yang kedua, bisa Bang, Al-Quran dibuat menyerang. Al-Quran juga bisa dijadikan asas untuk alat politik. Ini pernah kejadian, Pak. Kalau Bapak Ibu dan abang-abang ingat, tahun 90 sudah pada ikut kampanye kan saat itu ya? Sudah ikut pemilu kan ya? Saat itu partai yang ada cuma 3, P3, Golkar, dan PDI. Baik. Dulu ketika menyerang satu partai, ada partai menggunakan ayat Al-Quran. Apa ayat yang dipakai untuk menyerang partai tersebut? Wala taqraba hadhihi syajarah, katanya. Jangan kamu coba-coba deketin pohon itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu tentang pohon khuldi, Pak. Nggak ada urusan sama pohon beringin. Iya. Al-Quran itu bahasanya luas, Pak. Mau dibawa kemanapun Al-Quran bisa. Tergantung ilmu kita nyampe atau tidak. Ini sekarang otak sering kita, Al-Quran sering kita perkosa untuk memenuhi syahwat badan kita, Pak. Sehingga tidak bisa menyampaikan, akhirnya sekular kita dibuatnya. Ini permasalahannya, Pak. Al-Quran kita otak-atik sedemikian rupa untuk memenuhi syahwat duniawi kita, Pak. Bisa Al-Quran sebut seperti itu. Nah, makanya kata guru saya itu, iya saya lihat jam dulu. Makanya kata guru saya, Pak, apa enggak sih? Tidak lebih hanya 14% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu menerjemahkan Al-Quran lewat ilmu-ilmunya. Nah, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari 14% penduduk Islam yang mampu menerjemahkan Al-Quran lewat ilmu ini, kata guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat, angkanya bertemu di angka yang paling memprihatinkan, Pak. Apa? Dari 100% penduduk Islam di Indonesia ini, ternyata tidak lebih hanya 4%-nya saja yang mampu dan mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Tanyalah sama diri kita masing-masing. Sering Al-Quran menyuruh kita pergi ke barat, justru kita malah mengarah ke timur. Al-Quran menyuruh kita untuk memakmurkan masjid, tapi yang terjadi justru malah apa?
kita menjadikan masjid ini cuma sebatas tempat ibadah, bukan tempat muamalah. Padahal baginda Nabi mengajarkan masjid pusat kegiatan umat, bukan buat tempat ibadah, Pak. Baginda Nabi menjadikan masjid itu sebagai pusat kegiatan umat. Disitulah baginda Nabi menghidupkan sholat berjamaah. Disitulah baginda Nabi juga mengatur strategi militer. Di masjid pula lah baginda Nabi mengatur strategi politik. Memang Nabi berpolitik Pak Nabi, Pak. Buka perjanjian Ubaidiyah. Lihat Fathul Makkah, di mana perjanjian Ubaidiyah dan Fathul Makkah itu disusun? Dalam masjid. Jadi saya sekarang ini agak heran, Pak. Ketika kita orang Islam sendiri berkata di media-media bahwa Islam harus dijauhkan dari politik karena politik itu kotor katanya. Ya Allah, ya Rabbana, ini saya nggak ngerti, Pak. Kalau Islam sudah mulai dijauhkan dari politik, maka yang akan memegang politik dua, di luar Islam dan orang munafik yang mendudukinya. Guru-guru kita bersusah payah menciptakan siasatul Islamiyah, Pak. Kitab siasah itu politik, Pak. Islam pun mengajarkan politik. Apa politik dalam Islam diajarkan? Politik dalam Islam diajarkan lewat ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang alim kalau kalian tidak mengetahui. Itu cikal bakal politik Islam, Pak. Ya, itu fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang ahli kalau kita tidak tahu. Politik Islam mengajarkan banyak dan ahlinya. Ini politik Islam. Politik Indonesia mengajarkan 50+1. Sangat jauh berbeda, Pak. Politik Indonesia mengajarkan menang banyak saja, tapi politik Islam banyak dan ahlinya. Contoh, pakai contoh ya, pakai contoh. Ada 10 kiai berdebat sengit dengan 3 insinyur soal struktur jembatan. Kira-kira menang mana, Pak? 10 kiai lawan 3 insinyur soal struktur jembatan. Kira-kira milih mana? Kalau Islam 3 insinyur. Tapi kalau Indonesia, Pak, 10 kiai yang menang, Pak. Soal nasib jembatan nggak bisa, Pak. Dari jembatan baca Yasin 3 kali kan juga kuat. Nggak bisa. Tetap aja ada hitungan struktur. Atau sebaliknya, ada 3 kiai berdebat sengit dengan 10 insinyur bab kunut. Kira-kira milih mana, Pak? Sudah itulah Islam. Bukan lihat banyaknya, tapi lihat ahlinya. Sekarang ini kita mulai dipisahkan, Pak, dalam berpolitik, Pak. Islam ibadah silakan. Islam sholat berjamaah nggak akan dilarang. Tapi ketika Islam berpolitik, dengan sedemikian rupa kita akan dijaga, Pak. Oleh siapa? Oleh orang-orang munafik dalam Islam itu sendiri. Dengan santainya mereka menggunakan tes gelombang. Kejadian nyata. Maaf. Yang belum lama terjadi bahwa speaker masjid harus menggunakan ukuran. Baik, saya setuju. Kalau kita di wilayah minoritas, wajib kita ikutin aturan itu. Ini kejadian masalahnya, Pak. Boleh saya cerita sedikit ya? Kami ada sebuah masjid peninggalan wakaf orang tua kami, Rahmatul Abror Gizainul di Jakarta. Namanya Masjid Fajrul Islam. Disitulah beliau diwamakamkan. Kebiasaan beliau saat bulan Ramadan, biasanya membaca Al-Quran itu sampai menjelang sahur, setengah 2, jam 1, setengah 2. Dan itu speaker luar. Saat itu bahkan dari era Pak Harto pun nggak ada yang larang. Saat beliau wafat,
kami putra-putra beliau ingin melanjutkan jejak langkah beliau dalam memakmurkan masjid. Cuma kami ini paling batasannya jam 12 setengah 1 sudah kami berhentikan. Baik. Kurang lebih 5 tahun yang lalu, lagi enak-enak para santri membaca Al-Quran, tiba-tiba di kami didatangi oleh seseorang. Kebetulan saya yang terima. Ini kejadian 5 tahun yang lalu. Selamat malam Pak, katanya orang. Saya yang terima. Oh malam Pak, ada apa ya Pak ya? Kami ingin ketemu pengurus masjid, katanya. Ada apa ya Pak? Kebetulan saya salah satu pengurus masjid. Ada apa ya Pak? Kami ingin mengajukan opsi keberatan atas speaker masjid. Saya kaget, seumur-umur saya baru kali ini ada yang berani datang. Oh baik. Sebelum saya menjawab hak keberatan Bapak, saya tanya dulu, Bapak agamanya apa Pak? Saya? Ya walaupun tahu karena datang nggak salam, tapi saya mau negasin dulu, Bapak agamanya apa? Saya bukan Islam. Oh baik, Bapak bukan Islam? Ya. Maaf Pak, opsi keberatan Bapak kami tolak Pak. Kaget ya? Loh, bukankah saat itu DMI yang memerintahkan untuk matikan speaker masjid kalau sudah selesai tarawih? Bukankah DMI dan pemerintah pun sudah sepakat bahwa setiap habis tarawih speaker masjid harus dimatikan karena akan mengganggu toleransi yang terjadi di sini? Baik, begini Pak, saya bilang, kesalahan bukan ada di kami Pak, kesalahan ada di Bapak. Saya bilang, loh kok malah di saya disalahin? Bapak tinggal di lingkungan masyarakat Islam Pak. Kami cuma minta Pak, dari 12 bulan ini kami cuma minta 1 bulan Pak, kami mayoritas di sini menikmati indahnya udara Ramadan. 11 bulan ke depan silakan Bapak mau berlaku apa untuk kami ikuti kok aturan main. Cuma kami sebagai masyarakat mayoritas di sini, bukan kami yang ikutin Bapaklah yang harus mengikuti kebiasaan kami di sini. Kenapa? Kami mayoritas, Bapak yang harus bisa mengikuti kebiasaan kami di sini. Kebiasaan ini sudah dilakukan puluhan tahun oleh orang tua saya. Maaf saya bilang, saya nggak bisa merubah hal ini. Begitu? Iya. Ya sudah pulang. Dan nggak balik-balik lagi, alhamdulillah. Sampai sekarang kenal baik sama saya dan nggak ada masalah. Jadi setiap Ramadan beliau memaklumi, ya sudah, memang ini bulan kalian umat Islam kan. Itu toleransi yang baik. 4 hari setelah Bapak itu datang, ada tetangga saya datang lagi. Yang lain masih pada ngaji di atas. Ketemunya sama saya lagi kebetulan, alhamdulillah. Assalamualaikum Zaki. Salam. Ada apa Bang tumben senang? Iya. Pergi. Kenapa? Ini kan pemerintah sudah mengeluarkan aturan Zaki. Aturan apa Bang? Itu speaker. Oh, yang kalau habis tarawih speaker matiin. Iya. Bang, saya tanya ya. Boleh? Abang agamanya apa? Saya? Iya. Ya Islam. Nah kan kita tetangga, saya juga sering sholat di masjid. Oh ya, ya saya mastiin dulu ini, saya mastiin dulu. Oh ya sudah, masih Islam? Masih. Baik. Sekarang saya tanya, kalau memang abang orang Islam, abang lagi kesurupan setan mana Bang? Karena cuma orang yang kesurupan Pak, yang nggak betah dengan suara Quran Pak. Nah ini loh maksud saya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara minoritas, oke, kita ikutin aturan mayoritas. Ya, kita ikutin Pak. Kalau kita di sini minoritas, ya sudah kita hormati agama orang yang mayoritas. Mereka minta speaker masjid kita kecilin, ya kita kecilin. Tapi ketika kita bicara lingkungan kita mayoritas, ya maka mereka yang harus mengikuti kebiasaan kita. Ini kan sedih, ini bentar lagi nih kita udah masuk Ramadan nih Pak. Tapi jujur, 5 tahun ke belakang saya tidak bisa menikmati indahnya udara Ramadan Pak. 2 tahun belakangan, oke.
Iya kan, COVID udah 2 kali haul bang. Udah 2 kali haul belum pulang-pulang ke COVID. Saya bingung nih. Dan COVID datangnya milih pak. Ramadan COVID naik, Syawal COVID meningkat, Idul Adha PPKM level 4, Muharram zona hitam Pontianak. Muharram kemarin bahasa uber-uberan sama PSBB pak. Masuk ke Pontianak nggak bisa pak. Duh. Tapi ketika antri minyak goreng nggak ada COVID pak. Nggak ada COVID. Vaksin ribuan orang berdasar nggak ada COVID. Ini COVID sebenarnya ini virus apa setan sebenarnya? Takut benar gitu sama orang Islam. Orang Islam berkumpul langsung. Heran sih. Ya 2 tahun terakhir ya, kita nggak bisa nikmati COVID. Sebelum COVID, saya nggak bisa menikmati indahnya Ramadan. Kenapa? Tayangan-tayangan televisi nyaris nggak ada yang mendidik. Mau sahur ketawa ke TV, habis sahur masih ketawa ke TV, jam 8 sampai jam 12 gosip innalillahi. Entar habis asar ketawa ke TV lagi sampai maghrib, tengah malam masih ketawa ke TV juga isinya. Nggak ada lagi indahnya Ramadan ini pak. Selain iklan-iklan aja dari Marjan pak. Itu doang aja yang masuk Ramadan tuh pak. Jadi kalau iklan TV Marjan udah masuk Ramadan aja udah tadi itu aja dah. Selebihnya nggak ada lagi pak kesakralan kita pak. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat pada jalan penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi toleransi ini bukan soal ibadah ya Bapak Ibu sekalian, ya bukan. Toleransi ini sebatas sosial. Kalau ibadah Al-Qur'an sudah mengajarkan lakum dinukum sudah selesai. Itu batas toleransi. Ya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat pada jalan penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini angka yang memprihatinkan Pak. Al-Quran menyuruh kita menjauhkan dari ghibah, tapi yang terjadi apa? Kita malah senang puji saudara kita. Al-Quran melarang kita untuk berjudi, tapi yang terjadi apa? Kita malah asik sekarang itu main yang namanya slot. Ini yang terjadi sekarang. Makanya maaf. Dulu orang tua saya berkata, berapa banyak kita orang Islam sekarang ini Pak, yang bisa membaca Al-Quran dengan suara merdu dapat piala, tapi ketika mengamalkan Al-Quran secara utuh masuk penjara sekarang. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, atas dasar itulah Pak, malam hari ini kami berharap keluarga besar dari paguyuban masyarakat Banten ini mau ikut berpartisipasi dalam rangka donasi wakaf Al-Quran, mencetak 1 juta mushaf Al-Quran dan menjadi bagian dalam rangka menghidupkan kembali Al-Quran di Nusantara tercinta kita ini. Mau Bu? Ya 8 orang. Mau Bu? Insya Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pembukaan saja. Kalau katanya sampai subuh. Terus sampai jam berapa biar enak? Sampai jam berapa? Sampai jam 12. 2 jam 1, 2 jam setengah. Kuat? Ibu sanggup? Bentar, saya tanya dulu deh bapaknya. Pak, istrinya minta 2 jam setengah, kuat Pak? Ceramah nih kemana-mana. 2 jam setengah lemes Bu. Sampai pagi
udah nggak pengontrak. Bercanda gitu. Bapak Ibu jamaah masyarakat muslimin yang berbahagia, baik. Makanya atas dasar itu semua, malam hari ini kami atas nama dari komunitas Riau Indonesia Mengaji membawakan ke hadapan Bapak Ibu proposal investasi dunia dan akhirat yang paling menguntungkan, Pak. Saya nggak tanggung-tanggung nawarinnya ke hadapan Bapak Ibu investasi dunia dan akhirat yang paling menguntungkan. Investasi dunianya yang menguntungin apa, Soki? Ladang sawit? Enggak. Ladang sawit mah nggak ada menguntunginya, Pak. Tambang, ya. Apa yang mau diambil dari Kalimantan sekarang? Tambangnya udah habis. Betul? Lalu apa investasi yang paling menguntungkan, Soki? Investasi yang saya ajukan ke hadapan Bapak Ibu untuk dunianya adalah mengeluarkan harta di jalan Allah. Loh, memang ngeluarin harta bisa menguntungkan, Sogi, paling menguntungkan. Apa buktinya, Sogi? Buktinya ada dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, semula laksana mereka memiliki satu butir biji, Pak. Yang ketika biji itu Bapak Ibu tanam, pasti Allah tumbuhkan menjadi 7 cabang baru. Yang di tiap cabangnya pasti Allah akan tumbuhkan 100 biji baru lagi. 1/100. Masya Allah. Nggak ada, Pak, bisnis manapun yang berani ngasih keuntungan 100%. Betul? Sogi, saya sih mau, Sogi, ikut wakaf dunia ini. Saya mau ambil